مذكرة في الجامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Ya hadratal wujudin alal mawjud wa akhbari wal ma'arakhatati al kalamun wal silatun al khawniun ala fil ulillahi wasilatun mursidul ala fayatul kudrat ala wa nikmatihi al khair wal khair insyaallah antan anjalil dil mahbrur al sya'allahu ala hayatan kun afa'ala nayakun. Bersyukur kita kehadirat Allah tentunya dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala ridho, izin dan nikmat serta dengan karomah hidayahnya, dengan pertolongannya, wahyunya, ilhamnya, laduninya, irhasnya, hodamnya, bimbingan-bimbingan, syafaat yang sangat kita butuhkan dalam perjalanan ini menuju perjalanan iman yang tertinggi, yaitu bertauhid. Pada saat ini marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, mengenal lebih jauh dalam masa ada, dalam masa tiada, dan bagaimana dua uraian ini akan menjadi sebuah persifatan dan bersifatnya yang tiada kepada yang tiada, bersifatnya yang ada kepada yang ada. Jauh mungkin dari perkiraan kita kalau yang tiada ini akan bersifat lagi kepada yang tiada. Jauh juga mungkin dari hasrat kita, dari pikiran kita, kalau yang ada akan bersifat jadi kepada yang ada. Inilah suatu rentang tentang pengenalan suatu wujud dengan segala kekuasaan dan keajaibannya, dengan segala kemustahilannya yang akan menjadi suatu kenyataan. Apapun itu tetap kepada sebuah kenyataan yang akan tiada di dalam yang ada. Tetapi di balik persifatan jazim daripada mufakat antara wujud ada dan tiada,
Maka kembali kita melihat apa yang dikatakan sifat tersirat yang akan menjadi awal tersurat. Di dalam dikatakan aku bersifat tiadalah aku di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Bagaimana cara untuk mengetahui aku yang ada ini? Di dalam aku bersifat kepada yang tiada, di dalam tiada itulah makanya aku ada. Dan bagaimana kita menyatakan dan mengetahui pertemuan yang tiada di dalam yang tiada ini yang akan membuat aku ada dan nyata. Ini dikatakan tajalli sifat bagi yang tiada kepada yang tiada. Dikatakan yang tiada kepada yang tiada adalah ada, tapi adanya itu dilihat dari yang tiada, barulah muncul kepada yang ada. Kalau hanya kita mengaku aku ada dari yang tiada menjadi ada, semua orang juga bisa melihat, tetapi tidak memahami bagaimana dia bisa ada dari yang tiada. Kalau untuk memahami sesuatu yang ada, harus melihat pertemuan antara tiada itu dengan sifat ketiadaannya. Mana yang tiada bagiku, mana yang sifat tiada bagiku. Hal ini sudah pernah menjadi kajian, tetapi bukan menjadi perhatian. Di sini saya akan mengingatkan kembali. Tolong audionya. Di sini saya akan mengingatkan kembali. Dengan sifat pengenalan tiadanya aku, bersifat aku kepada yang tiada, maka pertemuan yang tiada menjadi ada, maka nyatalah aku ada. Karena yang tiada itu dua, yang ada itu dua, tentulah kita mencari tajalli sifatnya. Dari mana perjalanan yang tiada itu bersifat kepada yang tiada. Yang tiada adalah awal atau dikatakan usul dari ketuhanan yang bersifat umul batin dari segala yang tiada. Apa yang menjadi usul batin dari segala yang tiada? Itu yang kita sebut selama ini dengan kabir. Kabir adalah sifat diriku yang tiada. Tetapi ketiadaan ini adalah harus di dalam yang tiada. Itulah aku bersifat dalam tiada ini kepada ketiadaanku. Itu kita sebut dengan kalam sukun. Pertemuan dua sifat zahir dan zahir batin bagi sifat yang tiada. Dikatakan wujud usul yang tiada bersifat kepada wujud asal yang tiada, adalah masing-masing bersifat persembunyian. Persembunyian ini dilakukan untuk menyatakan sesuatu yang tidak bersembunyi, yaitu adalah wujud nyatanya aku yang berasal dari tiada. Bukanlah suatu kemuliaan bagiku seseorang yang mengaku dari adanya aku dari tiada, tanpa dia tidak bisa menyatakan yang tiada itu akan ada. Dengan demikian, kita mulai mengenal usul batin dari segala yang rahasia, disebut sifat kabir bagiku. Dan segala yang kusifatkan menjadi suatu sifat dari kabir adalah suatu sukun bagiku atau kosong. Dan kabir itu juga kosong. Kosong di kabir dengan kosongnya di sukun adalah berkodrat ketuhanan dan keumatan. Kabir adalah kesempurnaan seluruh batin, itu dinamakan umul dari seluruh rahasia, disebut dengan kabir.
Kabir adalah suatu alam rahasia tertinggi derajatnya, yang mana yang bisa berdiri di alam kabir itu hanya suatu wujud yang kosong bernama sukun. Sukun adalah pengalihan kehidupanku kepada rahasia. Sin domah u bernama su, dan kun itu jadi. Maka jadilah engkau suatu hayat yang berhasia bagiku. Ini sirnanya sin kembali menjadi su. Artinya jadilah rahasiaku. Dibedakan dalam berbentuk wujud kodrat. Wujud kodrat perpaduan antara sukun dengan kabir tadi akan meriwayatkan hadirnya aku. Tentunya dalam suatu hal yang mendirikan. Dalam mendirikan dua perkara tadi, nyata sudah bentuk hal yang tersebut. Apa itu? Kabirau yang menyatu di dalam setiap kabir dan sukun. Itu dilambangkan dengan adanya alif sir dan domah sir. Dikatakan kehadiran sebuah wujud dari perpaduan tersebut, ini dinamakan a'mu. A'mu ini sudah kita pernah mengkaji terlebih dahulu. Mungkin cara menyatukannya yang belum memiliki pengalaman dan belum memiliki sejarah dan belum izin mendapatkan sejarah itu. Berdirinya aku disebut a'u sebelum bismillah itu ada, karena aku bukan tajali oleh batin, bukan tajali oleh rahasia, tapi tajali oleh induk dari batin dan induk dari rahasia. Sukun adalah sumber tajali rahasia, sementara aku kabir adalah sumber tajali dari batin yang tertinggi, menjadi alam bagi sukun. Setelah riwayat aku berdiri dalam wujud a'u, maka dikatakanlah nyata persatuan ini disebut dengan kabirau, yaitu kabir a'u, yaitu sewujud batinku. Dan sewujud batinku inilah berpadunya dua sifat tadi, mana bersifat aku dalam tiada bernama kabir, dan bertajali sifat aku pada diriku yang bernama sukun. Ini ditandakan dengan hanya perbedaan wujud, yang mana perbedaan wujud ini adalah antara hayat, yang mana menjadi hayat adalah kabir, hayat bagi yang nyata dan menyatakan. Karena setiap yang disifatkan berkodrat umat dan dia tidak boleh nyata, dan ia adalah suatu batin yang tidak terlihat tetapi ada karena dia gelap. Ini yang dinamakan sukun. Sukun adalah batin yang tidak terlihat, untuk menyembunyikan sebuah batin yang terlihat. Ini yang memancarkan dengan kehadiran aku bertajalli dengan sifatku, maka terjadilah suatu hukum pada alam yang menamakan masrik, yaitu terang benderang tetapi disebut hidup. Karena apa gunanya? Karena ini adalah panturan dari kabirku yang untuk menyatakan aku ini ada dan terlihat hidup. Maka disinilah dilihat kembali kepada tajalli sifatku, bahwasan ada sesuatu yang tidak terlihat lagi, tetapi dia tidak terlihat bagi yang lain, melainkan hanya terlihat bagiku. Itu yang dinamakan sukun. Sukun dalam masa gelap dinamakan malam. Dan ini adalah perbuatan yang melebihi kecepatannya dari 1 detik apabila ada pertemuan dari dua kodrat. Riwayatnya ibarat kita mengedipkan sebuah mata. Apabila terpejam dia melihat diriku, apabila dia membuka mata dia melihat aku. Apabila dia menghadirkan malam itu pada siang, siang itu pada malam, maka terlihatlah aku sebagai diri. Dan sini ternyata dalam suatu riwayat aku memberikan pertanda kepada sebuah perjalanan solat. Itu dikatakan, barang siapa yang tidak menjadi sukun yang berdiri dalam kabir, maka tidak akan ternyata aku yang terlihat. Kabirau, kabirau wa kasirau, walhamdulillahi wa kasirau.
Sesungguhnya kami adalah batin hamdu yang berdiri. Alhamdulillahi katsira, yang suatu rahasia diri yang sangat rahasia. Wa subhanallah, dan kami mengaku bernama Allah. Walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan ingat hibukrata wa asila, kami adalah suatu alam yang nyata, yaitu alam la, alam jalallahu, alam alif yang nyata, lam nyata, la nyata, sama-sama kasro'a, antara diriku dan aku sudah nyata berpadu hanya dalam pandangan satu detik. Inilah yang dikatakan nyatalah Allah, akulah Allah. Inilah yang dikatakan jalallahu, telah nyata berdiri di dalam sifat kabir dan sukunku. Apabila engkau ingin melihat siapa diriku, maka lihatlah dalam masa sukun. Kalau ingin melihat aku, lihatlah aku di dalam sukun itu sendiri. Inilah awalnya terjadi siang dan malam karena pantulan dari kabir dan sukunku. Inilah yang menjadi au, yang ana au ini adalah awal sebelum bismillah terjadi. Makanya setiap yang bersifat ingkar akan berhenti dan beku apabila aku hadir. A'udzubillah hi minas syaitonir rajim. Kami tidak bergerak di mata, tidak bergerak di alam orang yang bersifat setan, dan kami tidak pernah bergerak oleh orang yang tidak bisa digerakkan oleh orang yang bersifat setan. Itu dinamakan khairatul najim, maka kami tidak bergerak. Inilah sensitifnya kami. Meskipun kamu membawa kami dalam satu balin bersama tajalli bismillah, mungkin itu menurutmu bergerak, tapi kini kami tidak bergerak. La haula wala quwata illa billahil azim. Ingat, di suatu ini terjadilah penglihatan dan terlihatlah lam jalalahu tadi setelah hibukrata wa asila. Sila itu adalah ternyata, sin itu kamu hayat, lam alif itu adalah aku. Akulah yang menjadi hayat, maka jadilah engkau hilahinas dari perpaduan dua batin tersebut. Tidak ada yang mampu tahu kecuali dirimu sendiri, dan dirimu itu adalah aku. Insya Allah, mari kita bermuzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik Aero Hayati, saya tunjuk biar tertib di dalam bermuzakarah. Silakan. Insya Allah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ananda akan memimpin juru tablik untuk semua yang akan bertanya. Baik, insya Allah di sini sudah ada Khalifah Ridho yang pertama mengangkat tangan. Silakan Khalifah Ridho untuk bertanya kepada ayah. Terima kasih juru tablik yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada malam hari ini Buya diberikan Allah kesehatan bersama keluarga, Buya. Insya Allah. Dan juga para hadirin dalam acara ini demikian pula hendaknya. Amin. Alhamdulillah, ini sesuatu bagi kami, Buya, sangat bahagia, karena setelah perjalanan kita dari ada dan tiada, di mana ada adalah sebenarnya yang bertajalli kepada dari yang tiada. Sekarang ini bagaimana bersifat
tiada itu dari bersifat kabir. Tiada itu bersifat kabir. Kemudian dari yang tiada itu juga bersifat sukun. Nah, kalau pertemuan ini menjadi kabiro, Bu ya, ini sangat menarik bagi kami karena selama ini kami ada penjelasan dulu tentang kabiro. Ini mudah-mudahan dapat malam ini diperjelas lagi, Bu ya, bagaimana yang disebut tiada yang bersifat kabir terhimpun menjadi dari sifat yang bersifat sukun, Bu ya, sehingga menjadi kabiro. Mohon diperjelas lagi, Bu ya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau untuk tingkat tajalli persifatan dari yang tiada itu bersifat kepada sesuatu yang tiada, ini menjadikan dua alif, ya. Yang pertama alif kasroh a, yang kedua alif kasroh u. Yang menjadi alif kasroh a nyatalah ku zahiru robi. Yang kedua alif domah u, maka jadilah aku rahasia di dalam nyatanya aku atau adanya aku. Dan ini adalah perjalanan bilah, bukan milah tetapi bilah. Nah, setelah dia bilah baru bisa dia milah. Nah, tapi saat dia berdiri sebagai bilah, inilah yang mendirikan, menzahirkan lam jalalah tadi, wasilah. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Ya. Yang menjadi wasilahmu wasilah adalah wujud alif aftar dan domah u tadi yang berasal dari lam jalalah, lam alif yang awal dikaji pada masa wujud. Dan ini sudah dia menyatakan kenyataannya karena pertemuan antara batin sukun dengan batin kabir. Absarahu, ya, ingat itu. Absarahu, ini pertemuanku. Wa huwa, nah ini Latiful Khabir. Latiful itu suci di dalam kabir. Ya. Barulah kami berwasilah kembali kepada milah Matikan menuju dulu Rahman Khalifah. dan Rahim. Ya. Sangat indah perjalanan. Tapi ingat, syaitonir rajim. Kalau ini bersifat keumatan, bersifat kemakhlukan alam ini yang disebut manusia, maka ini kami tidak akan bergerak dan menjadi diam, atau disebut dengan illahjim, wali hajim, asarihatil ajim. Nah, sama juga, sama kayak di bengkel mobil namanya jim, ya. Nah, mungkin mirip seperti itulah. Gitu kira-kira. Iya enggak? Nah, jadi dengan pentajalian tadi, Allahu Akbar, Allahu, nah, nyatalah, Allah itu aku, Akbar, dan akulah batin yang bertajali, bar, yang itu. Alhamdulillahi katsira, sesungguhnya aku telah berdiri hi kasir au, hidup menjadi rahasia pada diriku. Alhamdulillahi kasir rau asir au, walhamdulillahi kasir, jelas sir au. Wa subhanallah, sesungguhnya kami hayat yang bernama Allah. Hi hayat bukharatau, dan terjadi berwujud wasilah dan
kami bersifat nyata. Nyata itu siapa? Sila. Hayatlah kasroh alif menjadi lam alif. Lam jalallahu. Nyata sudah. Seperti itu pentajalian yang terjadi. Makanya itu berdirilah pada kodrat mendirikan di saat sholat. Bukan hanya di 5 waktu, tetapi di 24 jam pun harus seperti itu. Ini yang menjadi suatu dampak dari akhbaru tadi. Terjadinya penampakan hayatku kabir pada suatu sifat hayat hidup dinamakan masrik. Yang kedua, terjadinya suatu kodratku yang sukun sebagai alam rahasia bagiku, yang disebut dengan maghrib atau mati atau kejadian, maut atau kejadian. Kejadian itu maut, maut itu mati, dan maut itu adalah di situ ada waw yang di atasnya adalah sukun. Hu dia itulah sukun. Makanya ada jam dikatakan 00, disitulah kami bertemu. Dalam Tajalli 23:45, barang siapa menghadirkan maka bertemulah kami di situ. 00. Paham? Terima kasih Buya. Tapi ada satu menggelitik lagi Buya. Kalau dikatakan ini adalah batin bilah bukan milah, apakah bisa dikatakan juga ini wujud batin di dalam batin pertemuan ini Buya? Iya, ini dikatakan batinul batin. Batin di dalam batin. Biar memudahkan Buya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah mulai mengarah Buya. Mohon maaf Buya, ada acara di depan jadi agak suaranya terganggu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Ridho atas pertanyaannya. Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Sungguh indah perjalanan ini. Insyaallah. Selanjutnya ada Khalifah Imam Asep tadi mengangkat tangan. Silakan Pak Imam Asep. Imam Kuswali dulu aja. Baik. Insyaallah. Insyaallah selanjutnya kita kepada Khalifah Imam Kuswari saja dulu. Silakan Khalifah Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan mulai dari tauhidin, tauhudun, tauhid zuhudiyah, tauhid sirriyah, sekarang rupanya menginjak kepada tauhid ghaibiyah. Dan bahkan di dalam keterangan tadi sudah mulai ada dan tiada. Ada berasal dari yang tiada. Yang tiada itulah sebenarnya yang ada. Yang ada itu tidak ada. Karena yang ada sebenarnya yang tiada. Yang tiada itulah yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Buya, memang tauhid sekarang harus memerlukan kecerdasan. Oleh karena itu jangan lupa ada irfas, ada laduni, ada ilham, ada wahyu, dan ada qadam. Jangan sampai berpikir dengan diri sendiri. Tadi sudah ditanyakan oleh Khalifah Ridho tentang bersifat yang berkaitan dengan kabirau dan sukun. Namun sebelum itu Buya, kami mohon dijelaskan tentang sifat yang tersirat kepada yang tersurat. Mohon dijelaskan sedikit lagi Buya.
Ya, sebetulnya dengan tajalli pertemuan antara sukun dengan kabir, itu sudah muncul sukun itu sebagai kodrat alif domah u tersirat. Itu sukun yang menjadi rahasia. Tapi Allah bukan rahasia. Allah itu nyata. Maka di sini dia bersifat alif aftar au. Nah, a ini akan bertajalli pada sifat hayat aras bernama ha kalau di Al-Quran. Sementara alif domah usir sudah nyata, akhirnya itu disebut hu, aku. Paham? Hu itu berasal dari au. Au berasal dari kabir dan sukun. Kabir dan sukun berasal dari yang tiada, bersifat pada yang tiada. Akhirnya yang tiada di dalam yang tiada itu, setelah dia menyatu dalam tajalli takhbir, maka dia nyatalah ada. Itu yang lebih awal atau dikatakan usul. Sebelum bismillah itu ada. Makanya ada a'udzubillah. Begitu juga dengan surat Anas muncul dia pada diri kita. Kul a'udzu birabbinas. Dia bertajalli berwujud manusia. A'udzu birabbinas. Dan dialah berkuasa berwujud manusia. Dia kuasai wujud manusia. Malikin nas, aku bangkit sebagai nas. Beraku dan berkeakuan pada hayatku nas. Ilahi nas. Akulah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang ada, tetapi Tuhan yang hidup. Inna lillahi. Ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Tuhan yang bersifat batin, dikatakan sukun. Paham? Terima kasih Buya. Alhamdulillah lebih luas lagi dari pertanyaannya. Terima kasih. Nanti dilanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Imam Kuswari atas pertanyaannya. Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Selanjutnya ada Pak Imam Ahmad. Nah, kepada Pak Imam Ahmad silahkan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Terima kasih kepada Khalifah dan para imam ustazah semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat selalu. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Mohon izin Buya, tadi saya meneruskan daripada pertanyaan Khalifah Ridho dan Ustadz Kuswari, di mana Buya berkalam kenapa dari batin kabir dan sukun ini menjadi au, yang mana au ini adalah awal sebelum bismillah terjadi, atau alif kasro a, alif doma u. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih Buya. Usulnya adalah kabir. Kabir itu bi itu adalah suatu perbuatan perbuatan tajaliku, ya, atau dikatakan bersifat. Ada pertanyaan, kenapa kamu makan pakai menggerakkan tangan? Kan bisa aja mulutmu langsung. Ini tidak kabir.
Kalau kabir, dia bersifat dan bergerak, atau disebut dengan bertajalli. Ya. Bertajalinya kepada siapa? Dia bertajalli menjadikan hayatnya rahasia, sin lebur menjadi su, kun, maka jadilah suatu rahasia, kun. Paham? Insyaallah Buya, paham. Nah, gitu. Jadi dia bertajalli kepada sifatnya, yaitu menghilangkan hayat, karena dia juga sudah batin hayat, maka dia hilangkan tempat sembunyiannya menjadi alif domah u, sir, gitu ya, menjadilah sukun atau rahasiaku yang jadi. Paham? Insyaallah Buya, paham insyaallah. Insyaallah. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Insya Allah, terima kasih Pak Imam Ahmad atas pertanyaannya. Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Selanjutnya ada Pak Imam Lalu. Pada Pak Imam Lalu dipersilakan. Insyaallah, alhamdulillah. Jahjur tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat walafiat. Amin, insyaallah. Ini Buya. Apabila kita mengucapkan a'udzubillahi minal wujuduna, apakah ini yang diperjalankan seperti yang dikalamkan tadi itu? Apa boleh kita laksanakan ini sebelum kita mengerjakan sholat? A'udzubillahi minal wujudana. Ini termasuk alam kabir dan alam sukun akan bertajalli pada alam jalalah. Apa begitu? Bisa, Bu ya? Bisa. Segala yang bermunajat terhadap kodratku, maka itu adalah munajatku. Segala yang disembah karena bertauhid kepadaku, maka itu akulah Tuhannya. Segala yang disembah tapi bertauhid kepadaku, akulah Tuhannya. Segala yang bermunajat tapi bermunajat kepadaku, maka sesungguhnya itu adalah munajatku. Tetapi ingat, ya, jangan tidak melihat dari apa yang disampaikan. Karena munajat itu dia harus melihat atau berma'rifat. Tidak boleh munajat tanpa ma'rifat. Karena ma'rifat adalah zahir yang tersirat. Paham? Insyaallah, Bu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapi kenapa dimaknakan kepada syaitonir rajim, sedangkan untuk membaca itu aja dengan keinginan yang berlebih aja sudah bersifat syaitan. Tidak membaca dan melihat kesadaran terhadap sebuah wujud yang bermaujud, aku. Kalau kesadaran itu tidak ada, tapi karena sesuatu syarat yang dikemukakan dengan keinginan, ini akan dikatakan syaitan. Tidak sia-sia dia jadikan kata syaitan pendamping a'u. Karena membaca a'udzubillah itu perjalanan batinku ini dengan kesadaran yang lain tanpa kesadaran kepadaku, ini akan membuat nirojim tidak bergerak ayat itu.
Paham? Insya Allah berarti kita butuh kesadaran makna mananya AU-nya itu sampai akhir. Oh gitu Bu ya, insya Allah. Tanpa makna tidak bisa kita berjalankan, tentu akan mengalih kepada sifat setan, tidak karena tidak mengetahui makna. Berjalan pada diri. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Lalu atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ustazah Titin. Silakan Ustazah Titin. Ya baik, terima kasih kepada Khalifah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ananda cuma ingin bertanya tentang yang di ayah tadi. Yang ada itu ada dua, apa maksudnya ayah? Tolong. Sekarang kita hanya berbicara dalam tiada yang bersifat kepada yang tiada. Mohon mengikuti pengajian. Ya, insya Allah. Baik, lanjut. Insya Allah. Selanjutnya ada Khalifah Khotib Ustazah Nurbaya. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Air Hayati atas kesempatan. Suaranya Ustazah tidak terdengar. Oh iya. Mungkin headsetnya. Suaranya tolong lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ayah, mohon maaf. Ananda ingin bertanya, apa makna dari kalamnya ayah bersifatnya yang tiada kepada yang tiada? Mohon penjelasannya ayah. Bertanya jangan suruh mengulang. Ya. Bertanya yang kurang paham di mana letak kurang paham kita. Jangan disuruh mengulang. Ya. Ini ya, untuk lain kali. Tapi di sini saya sampaikan di dalam mengikuti kajian itu mata hati, mata batin, rasa dipakai. Ya. Nah, itu jangan lupa. Bukan telinga aja yang dipakai, telinga itu sababiah saja. Gitu ya. Dipakai mata hati, mata batin dan rasa di dalam menikmati kaji. Gitu ya. Ini ayah maknanya dari kabir yang kosong dan kosong yang subur itu ayah. Apa maknanya itu? Mohon penjelasannya. Kosong itu kan sudah disampaikan sesuatu tiada yang ada tetapi golongan dari kodrat batinku. Asal muasal, sumber batin dan sumber rahasia. Sumber usul dari batin disebut kabir, sumber usul dari rahasia disebut sukun. Nah gitu ya. Paham? Insya Allah ayah, terima kasih banyak atas penjelasannya dan semoga ayah sehat selalu bersama keluarga. Insya Allah, amin. Insya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Ustazah Nurbaya atas pertanyaannya. Terima kasih ayah sudah menjelaskan insya Allah. Selanjutnya ada Pak Imam Suwardi. Silakan Pak Imam Suwardi untuk bertanya kepada ayah. Insya Allah, makasih banyak Khalifah Ustazah Air Hayati, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Buya sehat selalu bersama keluarga Buya. Insya Allah. Ini Buya terkait dengan penjabaran tadi bahwasannya bersifatnya tiada kepada yang tiada, itu tidak semestinya akan ada pada satu kodrat. Itu tergantung daripada kodrat itu sendiri atau keberadaan kita. Mau menjabarannya di sini Buya. Iya. Kalau kita merasa sebuah persembunyian dari suatu hayat, dinamakan sukun. Seperti sekarang ini kita tidak melihat siang. Ya. Tapi kalau kita melihat arti siang itu adalah hayat, adalah jasad yang terlihat atau kabir, maka kita sudah bisa melihat siang ini pada malam hari. Tentunya malam diwakili dengan kita melakukan menutup pandangan, penglihatan, dan menghidupkan pandangan. Ini yang dikatakan orang-orang dahulu, yaitu memasukkan siang ke dalam malam. Nyatalah yang nyata pada yang tidak nyata. Kan seperti itu. Kenapa dia harus sukun berwarna hitam? Karena di satu warna ini disebut dengan pandangan yang dikodratkan dalam bentuk hitam, laksana rohani dalam bentuk kuning. Nah, gitu ya. Makanya Ka'bah itu warna hitam. Itu adalah sewujud batin, ya, yang dikelilingi, yang ditawafkan oleh Allah, atau batin ditawafi oleh kabir, menjadi diri yang suci bernama A'u. Nah, disinilah kata-kata la baik, lam alif ba, bertajalinya diri lan jalalahu itu bertawaf dalam masa batin, dalam batin. Paham? Alhamdulillah, insyaallah Buya, makasih banyak Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Suwardi atas pertanyaannya. Kita semua mohon ridhonya, semoga diberikan pemahaman dari Ayah Mursyid, insya Allah. Selanjutnya kepada Pak Imam, Khalifah Imam Asep. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan Buya. Insya Allah. Ini bahasan bersifatnya yang tiada pada yang tiada ini memang bahasan baru Buya, sangat menarik. Ya dilaksanakan dalam pelaksanaan sehari-hari dalam bentuk salat, baik salat yang ba'da maupun salat yang 24 jam. Dalam kajian lain Buya mengatakan tentang salat itu dilakukan satu kali dalam 5 waktu Buya. Nah, ini apakah yang jadi pertanyaan saya itu apakah yang menjalankan sholat itu kan dari kabir dan sukun itu kan jadilah diri kabir, jadilah diri rahasia yang berdiri di alam kabir dalam melaksanakan sholat. Yang jadi pertanyaan saya itu apakah sholat yang dilaksanakan, sholat itu satu kali dilaksanakan 5 kali itu harus
kita menjadi diri sukun itu di alam kabir, Buya? Di sini dipahami sukun dan kabir bukan menjadikan diri kabir diri sukun, tapi jadilah aku yang nyata dari bersifatnya sukun dengan kabir, menjadikan aku adalah yang nyata dengan pengumuman Allah itu aku yang terlihat. Allahu Akbar. Nah, akulah rahasia yang terlihat. Nah, ya. Allah itu aku akbar. Nah, gitu ya. Jadi nyata di situ tuh wujud rahasia ini muncul dalam sifat kerahasiaan yang di dalam yang tiada ada yang tiada. Sesungguhnya yang nyata itu berasal dari yang tiada. Karena tiadalah bertemu dengan yang tiada, maka nyatalah aku ada. Nah, gitu. Ini kalau ngantuk aja sedikit sudah nggak bisa ngikutin. Cuma ya, apalagi ngantuknya banyak. Ngantuk sedikit aja udah nggak bisa tuh. Apa tuh kata orang tadi? Nah, gitu. Akhirnya saya disuruh ngulang lagi dan ngulang lagi nanti. Ya gitulah Imam ya. Dalam kaitannya dengan sholat, Buya, yang itu gimana, Buya? Itu sholat itu bukan yang 5 waktu. Ya, 5 waktu itu adalah pengabdian dan mempersembahkan kalau aku sudah terlihat. Yang sholat itu ikatan batin, solohu daim 24 jam. Iya. Ya. Bergerak atau tidak bergerak adalah sholat. Tidak bergerak di dalam yang bergerak, bergerak dan ada yang bergerak dalam tidak bergerak. Itu tetap sholat. Nah gitu. Itu yang dikatakan sholah. Sholah. Ya gitu. Insyaallah. Boleh dilanjutkan, Buya? Silakan. Apakah sholat yang 24, sholat yang 5 waktu itu ada di dalam sholat yang 24 jam, Buya? Sudah pasti, cuma tidak terikat dalam bentuk mengarah ke sebuah kiblat. Penempatan kiblat di sini ini kalau untuk terhadap tauhudun itu sudah sirna, ya. Karena di tauhudun itu tidak ada lagi umat, tidak lagi Tuhan, melainkan akulah yang menyembah diri sendiri, kan gitu. Dan itu penyembahan itu tidak dilakukan dengan rukun dan rakaat. Ya. Kalau kita bertuhan ini semua harus berdiri sujud, ditabrak mobil kita yang di tengah jalan lagi berjalan, kan gitu. Artinya batasan rakaat itu diatur oleh fikih. Fikih itu akan tinggal apabila sudah faqih. Faqih itu ada beralih menjadi faham. Kalau sudah faham tidak masuk dalam fikih. Tidak dihitung lagi dalam fikih. Maka apabila orang yang sudah tahu itu melaksanakan syariat, ini bagi dia adalah syariat itu syarat untuk berisyarat. Kalau dia sudah pandai berisyarat, bagi orang berilmu adalah sebuah isyarat, bukan sebuah syariat. Gitu. Tapi sudah menjadi isyarat. Kalau dia masih terikat kepada syarat yaitu syariat, maka batallah segala yang dimuliakan dalam dirinya, karena bersifat buah hiro setiap di dalam sifat ketuhanan. Jadi boleh kita ke masjid tapi tidak mungkin masuk ke dalam ikatan rukun rakaat, tapi rukun rakaat adalah menjadi suatu syarat yang telah berisyarat. Kalau orang mengangkat tangan, bukan tangan yang diangkat, tapi sudah takbirnya yang terjadi.
Dan takbir itu harus nyata dalam pandangannya. Nah, itu perbedaannya. Tergantung syariat siapa. Syariat apa? Ya kan itu syariatul nabiin, syariatul fiddin, atau syariatullah. Kalau syariatullah dia akan melihat zahirnya Allah. Itulah syariatnya Allah. Batasannya sudah 24 jam. Dengan dia tidak melihat dirinya lagi, sesungguhnya dia telah melihat syariatnya Allah kemanapun dan dimanapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Insyaallah. Paham? Alhamdulillah, insyaallah paham Buya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Pak Imam Asep atas pertanyaannya. Izin Ayah menyampaikan pemahaman Ananda yang tadi itu Ayah. Berarti Ayah menyatunya yang tiada dengan dari yang tiada itu bertemu, maka nyatalah menjadi Allahu Akbar, begitu Ayah. Nyatalah yang ada, jangan disebut Allahu Akbar. Nyatalah yang ada. Ya. Maaf Ayah. Insya Allah. Terima kasih Ayah. Insya Allah. Selanjutnya kepada Ustazah Inahari dulu. Ustazah Inahari silakan bertanya. Suaranya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Khalifah waktunya. Sehat selalu Ayah. Insya Allah. Di sini pertanyaan, mohon maaf Ayah kalau pertanyaan kurang tepat. Ini kabir dan kabirau, apakah ada perbedaan makna, dan kalau ada perbedaannya di mana itu perbedaannya itu Ayah? Kabirau itu sudah menyatu, kami sama-sama kabir. Kami adalah suatu kesamaan dari Adam kabir. Ya, absaruhu laitiful kabir. Ya. Nah, itu dari berusul dari kabir. Menyatakan seperti itu. Sementara sifat kabir adalah sifat alam yang menerima pengesahan, gitu. Suatu alam yang terijab, gitu. Yang boleh berdiri di alam kabir itu siapa? Itulah sukun, yaitu yang tiadalah yang berdiri di dalam yang tiada. Paham? Insya Allah Ayah. Insya Allah. Baik, lanjut. Terima kasih banyak Ayah atas penjelasannya. Assalamualaikum. Insya Allah Ustazah Inahari mohon diturunkan Audio dimatikan. audionya saja. Insya Allah, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada Khalifah Pak Imam Laude. Silakan Pak Imam Laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada juru tabligh Khalifah Ustazah Ayah Hafiz. Insya Allah keberkahan dan kesehatan dilimpahkan Allah kepada Buya serta keluarga. Insya Allah. Menyimak dari kajian Buya, saya ingin mengetahui atau ingin memperjelas bahwa pada konsep lillahi dari sukun ke kabir dan dalam konsep millah, perjalanan millahnya dari kabir kepada sukun, apakah demikian Buya?
Antara dari kabir ke sukun itu belum milah, ya. Dia itu bersifat. Setelah dia bersifat baru tumbuh au, ya. Itu perjalanannya baru bersifat bilah. Tapi kalau dari kabir menuju sukun itu belum bilah. Tapi kalau dia sudah bertemu menjadi au yang kodrat hidup dan mati dalam bentuk hayat, itu baru au baru zubilah, gitu. Jadi dia bersifat namanya, yaitu bertingkah. Bertingkah aku kepada sifatku sendiri, maka nyatalah aku. Itu sama itu. Paham? Iya Buya, masih lagi Buya, izin Buya. Gitu. Bertingkahnya izin Buya lagi. Bertingkahnya kepada sifat, kepada diriku sendiri. Apakah ini yang dimaksud? Adanya wujud atau adanya ada di dalam sukun? Tidak ada di dalam sukun, tetapi sukun dan kabirlah yang membuat terlihatnya berupa aku. Nyatalah aku terlihat pertemuan antara kabir dengan sukun. Nah, ini yang dikatakan kabirau. Walhamdulillah. Ya, ikasirau. Wa subhanallah. Hibuqaratau wa asilab. Berakhir dengan nyata nyelam jalallahu itu. Disitulah tumbuhnya lam jalallahu itu menjadi terlihat. Wujud dan maujud tadi. Dari tajalinya. Paham? Insya Allah Buya. Bisa lagi lanjut Buya, izin. Insya Allah. Pertemuan tiada dengan yang tiada atau yang disebut aku. Apakah ini yang disebut hayat atau pandangan Nurmain? Mohon izin Buya. Kalau disebut dengan hayatku yang nyata, ya, disebut dengan nyatalah hayatku. Ini sebelum bismillah itu kan semuanya itu harus nyata dulu. Sama kayak al-malikul hakul mubin itu baru asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu. Nyatalah asadikul wa'dalamin dalam bentuk Muhammad Rasulullah. Paham? Keterkaitannya dengan kasirau, Buya. Sir'au, kami ini adalah sir'au, suatu rahasia, yaitu hamdu yang sir'au, alhamdulillahi kasirau, sir yang sempurna, hamdu yang sempurna, gitu. Ya, jadi harus bisa belajar hijaiyahnya. Alhamdulillah hi kasirau, hi hayat sir rahasia, au itu adalah suatu kodrat hayat. Jadi harus tahu dengan kiat kerahasiaan bahasa hijaiyah, gitu ya. Alhamdulillah Buya, barakallah Buya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Pak Imam Laude yang sudah bertanya, sehingga itu juga menambah pemahaman kepada kami, insya Allah. Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Khalifah Pembina Ustazah Rati, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu semua jamaah dan juga terima kasih Ustazah Aira. Insya Allah. Buya, kabir ini tadi sifat batin yang tiada dan wujud asal yang tiada. Ada kalam Buya terkait dengan ayat di situ tadi menyatakan hayatnya sebelum bismillah. Buya, di situ ada kalam induk batin dan induk rahasia. Tadi tiada, sifat batin tiada, wujud asal tiada, itu kan persembunyian sir. Nah, itu tadi Buya berkatakan induk batin dan induk rahasia di ayat AU itu AU yang mana dulu Buya? A adalah zohir, itu yang menjadi sukun terlihat, menjadi engkau adalah rahasiaku. Ya. Sementara U adalah sir yang terwujud di dalam diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Apa yang dirahasiakan tidak bisa kita melihat yang gelap itu kalau tubuh dilihat. Tapi hanya kita bisa melihat yang tidak terlihat itu sendiri. Gitu. Itu yang dikatakan rahasia. Kedua-duanya berasal dari rahasia atau dikatakan dari tiada. Tiada pada yang ada, tiada pada yang tiada. Makanya pertemulah tiada dalam tiada, makanya atalah aku yang ada. Dari AU tadi, akhirnya U ini kembali menjadi nyata A. Gitu. Sebagai nur kasih yang terlihat. Gitu, paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walipah Ustazah Rati atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Pak Imam Idris. Nah, silakan Pak Imam Idris. Terima kasih Tablik Alisa Nurhayati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Buya selalu sehat beserta keluarga. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Kita semua mendapatkan barakahnya. Amin. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, izin Buya, ketika bertemunya alam sukun dan qabil, keduanya itu bertajali. Ini yang yang disampaikan Buya selama ini bersatu atau menyatu satu. Ketika aku, nyatalah aku. Gitu ya. Iya. Kalau yang dikatakan aku tiada bersifat pada sifatku yang tiada, itu tidak bisa dikatakan titik dua. Karena itu baru dari satu titik yang tiada yang bersifat kepada sifatnya yang tiada. Nah, ini harus cermat menyikapinya. Ya. Dia dengan ketiadaan bersifat kepada sifatnya yang tiada. Dengan itu nyatalah aku ada. Coba kalau aku tidak bersifat kepada sifatku yang tiada,
Tidak mungkin aku nyata ada. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah, ya. Terima kasih. Baik, Pak Imam. jamaah. Terima kasih Buya. Kita bertemu 10 menit lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.